korban tewas akibat serangan pesawat tanpa awak di sebuah asrama mahasiswa di wilayah Luhansk, Ukraina Timur, yang saat ini dikuasai Rusia, dilaporkan telah meningkat menjadi 18 orang. Otoritas Rusia pada Sabtu 23 Mei menyatakan bahwa mayoritas korban jiwa dalam tragedi tersebut merupakan perempuan muda. Insiden mematikan ini langsung memicu perdebatan sengit di dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Menanggapi peristiwa tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan jajaran militernya untuk mempersiapkan opsi tindakan pembalasan terhadap Ukraina. Moskow menuduh Kiev secara sengaja menargetkan sebuah perguruan tinggi pelatihan guru di kota Starobiek. Kendati demikian, Vladimir Putin menegaskan bahwa tidak ada fasilitas ataupun aktivitas militer di sekitar kawasan pendidikan tersebut. Di pihak lain, militer Ukraina membantah keras tuduhan yang menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas jatuhnya korban sipil. Pihak Kiev berargumen bahwa operasi militer yang mereka lancarkan sebenarnya menyasar unit komando drone elit yang berada di daerah itu. Mereka juga menegaskan bahwa seluruh pasukan Ukraina tetap mematuhi hukum humaniter internasional selama menjalankan operasi. Hingga saat ini pihak Reuters menyatakan belum dapat memverifikasi klaim dari kedua belah pihak secara independen. Berdasarkan data dari Kementerian Darurat Rusia yang dirilis oleh kantor berita RIA, selain 18 orang yang dinyatakan meninggal dunia, setidaknya masih ada 3 orang yang dilaporkan terjebak di bawah reruntuhan gedung. Kepala Administrasi Bentukan Rusia di Luhansk, Leonid Pasechnik, merilis daftar pendahuluan yang memuat identitas 21 korban terdampak, yang sebagian besar diantaranya merupakan perempuan dengan usia termuda 18 tahun. Selain itu, terdapat 41 orang lainnya yang mengalami luka-luka, termasuk seorang remaja berusia 15 tahun. Menurut keterangan dari seorang warga setempat, serangan tersebut awalnya menyasar sebuah bekas pangkalan udara, yang kemudian disusul oleh hantaman drone ke gedung asrama, hingga memicu kebakaran besar.
Di lokasi kejadian, sebuah alat berat terus dioperasikan untuk menyingkirkan puing-puing bangunan yang hancur. Ukraina kembali diguncang serangan besar setelah muncul dugaan Rusia mengerahkan rudal hipersonik Oreshnik. Senjata canggih yang sebelumnya diklaim sulit dicegat sistem pertahanan udara modern. Dugaan itu muncul usai video berisi kilatan cahaya jatuh dari langit beredar luas di media Ukraina dan sejumlah kanal Telegram. Rekaman tersebut diklaim memperlihatkan serangan rudal Oreshnik ke wilayah Belaya Cherkov dekat Kiev. Meski begitu, hingga kini Rusia belum memberikan konfirmasi resmi terkait penggunaan rudal tersebut. Video yang beredar disebut memiliki pola serupa dengan serangan Oreshnik pada awal tahun lalu, ketika Rusia dilaporkan menghantam fasilitas penerbangan Ukraina di Lviv. Saat itu, target serangan disebut berkaitan dengan perbaikan pesawat tempur dan produksi drone jarak jauh milik Ukraina. Munculnya dugaan serangan terbaru ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan militer menyiapkan respon atas serangan drone Ukraina di wilayah Lugansk. Menurut pihak Rusia, serangan itu menghantam asrama kampus pendidikan guru di Strelobets dan menewaskan 21 orang. Sebagian besar korban disebut merupakan remaja perempuan yang sedang berada di dalam gedung saat serangan terjadi. Puluhan orang lainnya juga dilaporkan terluka. Moskow menyebut serangan tersebut sebagai aksi teror yang disengaja dan menetapkan masa berkabung selama 2 hari di wilayah Lugansk. Di tengah meningkatnya ketegangan, Kedutaan Amerika Serikat di Kiev sebelumnya juga sempat memperingatkan kemungkinan serangan udara besar dalam waktu dekat. Warga Amerika Serikat di Ukraina diminta segera mencari perlindungan jika sirine serangan udara berbunyi. Sementara itu, otoritas Ukraina melaporkan gelombang serangan rudal dan drone juga terjadi di sejumlah wilayah lain termasuk Kiev. Namun, sampai sekarang, Kementerian Pertahanan Rusia belum memberikan rincian resmi mengenai target maupun skala operasi yang dilaporkan tersebut. Rudal Oreshnik sendiri pertama kali diperkenalkan Rusia pada akhir 2024. Moskow mengklaim sistem itu mampu meluncurkan beberapa hulu ledak dengan kecepatan hipersonik dan sangat sulit dihentikan oleh pertahanan udara yang ada saat ini.
Kiev kembali dihantam gelombang serangan besar Rusia setelah rudal balistik dan drone menyerbu ibu kota Ukraina pada Minggu pagi waktu setempat. Serangan itu terjadi tak lama setelah Moskow mengancam akan membalas serangan drone Ukraina yang menewaskan puluhan orang di wilayah timur. Ledakan keras terdengar di berbagai sudut Kiev hingga membuat warga berhamburan mencari perlindungan ke stasiun metro bawah tanah. Pemerintah Ukraina menyebut Rusia melancarkan serangan rudal balistik besar-besaran yang disertai drone ke sejumlah area ibu kota. Sedikitnya 5 orang dilaporkan terluka akibat serangan tersebut. Beberapa distrik di Kiev ikut terdampak, termasuk Shevchensky, Podilsky, dan Dnipropetrovsk. Otoritas setempat melaporkan kebakaran serta kerusakan bangunan tempat tinggal setelah puing-puing rudal dan drone jatuh di beberapa lokasi. Petugas medis dan tim darurat langsung diterjunkan ke area terdampak. Di tengah serangan yang masih berlangsung, pemerintah Ukraina memperingatkan ancaman serangan lanjutan masih terbuka karena drone Rusia terus bergerak menuju ibu kota. Sebelum serangan terjadi, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kiev juga sempat mengeluarkan peringatan soal potensi serangan udara besar dalam waktu dekat. Serangan terbaru Rusia ini disebut berkaitan dengan serangan drone Ukraina di Starobilsk beberapa hari sebelumnya. Menurut Rusia, serangan itu menghantam asrama mahasiswa dan menewaskan sedikitnya 18 orang. Moskow menegaskan pihak yang bertanggung jawab akan menerima hukuman berat. Namun, Ukraina membantah sengaja menargetkan warga sipil dan menyebut sasaran mereka adalah unit drone militer Rusia yang berada di area tersebut. Gelombang serangan terbaru ini memperlihatkan perang Rusia-Ukraina kembali memanas setelah kedua pihak terus saling melancarkan serangan jarak jauh dalam beberapa pekan terakhir.
Iran kembali melontarkan ancaman keras kepada Amerika Serikat di tengah mandeknya upaya damai antara kedua negara. Negosiator utama Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, memperingatkan Washington akan menghadapi kehancuran lebih besar jika Presiden Donald Trump kembali memilih jalur perang. Menurut Ghalibaf, militer Iran telah memperkuat kesiapan tempurnya selama masa gencatan senjata yang masih rapuh sejak April lalu. Ia menegaskan Teheran tidak akan lagi menahan diri apabila konflik kembali pecah. Ghalibaf bahkan menyebut dampak perang berikutnya akan jauh lebih pahit bagi Amerika Serikat dibanding bentrokan sebelumnya yang pecah pada akhir Februari. Peringatan itu disampaikan setelah Ghalibaf bertemu Kepala Angkatan Darat Pakistan, Marsikal Asim Munir di Teheran. Pakistan belakangan menjadi salah satu pihak yang aktif mencoba menjembatani negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat. Selama berada di Iran, Munir juga menggelar serangkaian pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Presiden Masoud Pezeshkian. Pertemuan tersebut membahas berbagai upaya diplomatik untuk mencegah perang kembali meluas di kawasan. Iran menyebut komunikasi dengan sejumlah negara mediator masih terus berjalan, termasuk dengan Pakistan, Oman, Qatar, Irak, dan Turki. Oman sendiri selama ini dikenal sebagai jalur komunikasi penting antara Teheran dan Washington. Meski jalur diplomasi masih dibuka, pembicaraan kedua negara sejauh ini belum menghasilkan kesepakatan yang benar-benar mampu mengakhiri konflik. Teheran menuding Amerika Serikat terus mengajukan tuntutan berlebihan dalam negosiasi. Di sisi lain, Trump juga beberapa kali mengancam akan melanjutkan operasi militer jika Iran tidak memenuhi syarat yang diinginkan Washington. Situasi itu membuat gencatan senjata yang berlaku sejak 8 April dinilai masih sangat rapuh dan bisa runtuh sewaktu-waktu.
Well, we want it open, we want it free, we don't want tolls. It's international, it's an international waterway, they're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's been. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sampai membatalkan kehadirannya di pernikahan putranya demi memantau langsung negosiasi krusial dengan Iran yang kini berada di titik genting. Menurut laporan Axios, sebelum kembali ke Washington, Trump lebih dulu menggelar rapat bersama tim keamanan nasional untuk membahas perkembangan negosiasi dan operasi militer terhadap Iran. Menurut laporan Axios, sebelum kembali ke Washington, Trump lebih dulu menggelar rapat bersama tim keamanan nasional untuk membahas perkembangan negosiasi dan operasi militer terhadap Iran. Situasi disebut memanas karena Gedung Putih mulai frustasi setelah belum ada kesepakatan yang benar-benar mendekati titik akhir. Beberapa laporan bahkan menyebut Trump mulai mempertimbangkan kembali opsi serangan militer jika tidak ada kemajuan dalam waktu dekat. Akibat kondisi tersebut, Trump membatalkan perjalanannya ke Bahama untuk menghadiri pernikahan Donald Trump Jr. serta menunda agenda pribadinya di New Jersey. Seluruh aktivitas presiden kini dipusatkan di Gedung Putih. Trump mengaku sebenarnya ingin hadir di acara keluarga itu, namun merasa harus tetap berada di Washington karena situasi pemerintahan yang dinilai sangat penting. Meski begitu, Trump masih mencoba menunjukkan optimisme di depan publik. Dalam pidatonya di New York, ia mengatakan konflik dengan Iran akan segera berakhir dan kondisi pasar energi diperkirakan membaik. Namun, di balik layar, negosiasi Amerika Serikat dan Iran masih berjalan alot. Teheran menolak tuntutan Washington yang ingin membawa isu program nuklir ke dalam pembahasan utama. Pemerintahan Iran menegaskan, fokus saat ini hanya menghentikan perang, bukan membahas detail pengayaan uranium. Iran juga menilai tekanan Amerika Serikat terkait isu nuklir sebagai tuntutan yang berlebihan dan menjadi penyebab mandeknya negosiasi sebelumnya. Meski ketegangan meningkat, komunikasi kedua pihak masih berlangsung melalui mediator Pakistan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengakui sudah ada sedikit perkembangan, tetapi menegaskan jalan menuju kesepakatan masih panjang.
Personil militer Amerika Serikat menggelar latihan militer di Caracas, Venezuela pada Sabtu 23 Mei. Latihan yang dinilai tidak biasa ini dilaksanakan setelah mendapatkan izin resmi dari pemerintah setempat, dengan area simulasi yang meluas hingga ke markas diplomatik Amerika Serikat di kota tersebut. Jalani latihan tersebut dipantau langsung oleh Komandan Komando Selatan Amerika Serikat, Jenderal Francis L. Donovan. Agenda ini menjadi latihan militer pertama yang dilakukan Amerika Serikat di wilayah Venezuela pasca operasi militer pada 3 Januari lalu. Saat itu, pasukan yang dikirim oleh Presiden Donald Trump menyerbu Caracas dan menangkap Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya Cilia Flores dalam sebuah operasi yang menewaskan sedikitnya 100 orang. Melalui akun resminya di media sosial X, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Caracas menyatakan bahwa Washington tetap berkomitmen untuk memastikan implementasi rencana 3 fase dari Presiden Amerika Serikat, khususnya terkait stabilitas Venezuela, serta pentingnya menjaga keamanan bersama di kawasan belahan barat. Latihan militer ini melibatkan 2 pesawat MV-22B Osprey serta sejumlah kapal militer yang telah memasuki perairan Venezuela di Laut Karibia. Pihak kedutaan menjelaskan bahwa kehadiran Jenderal Donovan di Caracas merupakan kunjungan resmi keduanya untuk mengamati latihan, mengadakan pertemuan internal di kedutaan, serta berpartisipasi dalam pembicaraan bilateral dengan perwakilan senior pemerintah sementara Venezuela. Di sisi lain, pemerintah Venezuela mengonfirmasi bahwa mereka memberikan izin resmi atas permintaan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Otoritas setempat menekankan bahwa kegiatan tersebut merupakan latihan evakuasi sebagai langkah antisipasi jika terjadi keadaan darurat medis atau bencana besar. Kendati demikian, kehadiran pasukan Amerika Serikat ini tetap memicu reaksi keras di dalam negeri. Gelombang protes terjadi di beberapa titik yang dihadiri oleh para pendukung Chavismo, ideologi politik lokal yang terinspirasi oleh cita-cita mendiang pemimpin Hugo Chavez. Massa menyatakan penolakan mereka terhadap segala bentuk aktivitas militer yang dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat di tanah Venezuela.
Amerika Serikat mulai menahan penjualan senjata jumbo ke Taiwan setelah stok amunisinya terkuras untuk menghadapi perang melawan Iran. Pemerintahan Donald Trump disebut memprioritaskan kebutuhan militer Amerika Serikat di Timur Tengah dibanding melanjutkan pengiriman persenjataan ke Taipei. Pengakuan itu disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Angkatan Laut Amerika Serikat Hung Chau dalam sidang Kongres terkait paket senjata Taiwan yang hingga kini tertahan. Menurut Chow, Washington sedang memastikan persediaan amunisi tetap cukup untuk mendukung operasi militer Amerika terhadap Iran sebelum kembali membuka penjualan senjata ke luar negeri. Nilai paket senjata yang ditunda tersebut mencapai sekitar 14 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 247 triliun rupiah. Keputusan ini langsung memicu kekhawatiran soal komitmen Amerika Serikat terhadap Taiwan di tengah meningkatnya tekanan Cina di kawasan. Apalagi, Trump belakangan mulai memberi sinyal berbeda terkait dukungan Washington terhadap Taipei. Menjelang kunjungannya ke China beberapa waktu lalu, Trump mengatakan isu penjualan senjata Taiwan akan ikut dibahas dengan Presiden Xi Jinping. Pernyataan itu dianggap tidak biasa karena selama ini Amerika Serikat cenderung menolak campur tangan Beijing dalam urusan pertahanan Taiwan. Trump bahkan mengakui paket senjata tersebut bisa dijadikan alat tawar dalam negosiasi dengan China. Ia juga menegaskan tidak ingin Amerika terlibat perang besar demi Taiwan. Meski begitu, secara hukum, Washington tetap memiliki kewajiban membantu kemampuan pertahanan Taiwan berdasarkan Undang-Undang Hubungan Taiwan tahun 1979. Di sisi lain, China terus mengecam penjualan senjata Amerika Serikat ke Taipei dan menuduh Washington sengaja memperkeruh ketegangan di Selat Taiwan.